Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Erisa Putriwardani dan ada ke-6 rekan saya yaitu Devi Dias Pradani, Delia Indrayani, Dinda Adela, Karisma Firdaus, Wulan Destiana Lestari, dan yang terakhir ada Tia Zuraida. Kami di sini akan mempresentasikan mata kuliah Akuntansi Keuangan Kelanjutan 2 dengan judul Isu Kepemilikan Konsolidasi. Nah, di sini ada 4 sub pokok bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada saham Provaren anak perusahaan yang beredar. Yang kedua, perubahan dalam kepemilikan induk perusahaan, dan yang ketiga, struktur kepemilikan kompleks, dan yang terakhir ada dividen saham anak perusahaan. Baiklah, memasuki pokok bahasan yang pertama kita yaitu mengenai saham Provaren anak perusahaan yang beredar. Apa itu saham Provaren? Saham Provaren itu adalah suatu surat berharga yang dapat memberikan pendapatan yang tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap kuartalnya. Nah, pemegang saham Provaren ini biasanya kedudukannya lebih istimewa daripada pemegang saham biasa karena ia mempunyai hak lebih dulu dalam hal dividen dan distribusi aset pada saat likuiditas. Dan pemegang saham Provaren ini biasanya tidak mempunyai hak untuk memilih, sehingga kepemilikan dalam saham Provaren umumnya tidak menyebabkan timbulnya pengendalian berapapun jumlah saham yang dimiliki. Karena pemegang saham Provaren mempunyai klaim atas aset bersih anak perusahaan, harus ada perhatian khusus mengenai bagaimana menyajikan klaim tersebut dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Berikutnya ada konsolidasi dengan saham Provaren anak perusahaan yang beredar. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, jumlah ekuitas pemegang saham anak perusahaan yang menjadi hak pemegang saham Provaren harus ditentukan terlebih dahulu sebelum melakukan eliminasi kepemilikan saham biasa. Jika induk perusahaan memiliki sebagian dari saham Provaren anak perusahaan, maka bagiannya atas saham Provaren tersebut harus dieliminasi. Bagian saham Provaren anak perusahaan yang tidak dimiliki induk perusahaan harus dialokasikan ke kepentingan non-pengendali. Lanjut mengenai saham Provaren anak perusahaan dimiliki oleh induk perusahaan. Biasanya induk perusahaan itu tidak hanya menanamkan investasinya pada anak perusahaan, tetapi ia juga menanamkan investasi berupa saham Provaren kepada anak perusahaan. Nah, karena anak perusahaan dan induk perusahaan ini berada pada entitas konsolidasi, maka dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk akun saham Provaren tersebut dan akun pendapatan dari saham Provaren tersebut sebelum dicatat harus dieliminasi terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya Wulan Destiana Lestari akan melanjutkan menjelaskan mengenai saham Provaren anak perusahaan dengan provisi khusus, di mana provisi khusus ini adalah fitur khusus atau yang sering kita kenal dengan biaya lain-lain ataupun biaya administrasi. Pada saat saham Provaren anak perusahaan yang beredar dikonsolidasi, provisi dari perjanjian saham Provaren harus ditelaah untuk menentukan bagian ekuitas pemegang saham anak perusahaan yang harus dialokasikan ke hak saham preference. Provisi dividen kumulatif memberikan tingkatan perlindungan tertentu untuk pemegang saham Provaren dengan mengharuskan perusahaan untuk membayar dividen saham periode sekarang ataupun saham periode sebelumnya yang belum dibayar dengan cara mengalokasikan saldo laba sejumlah dividen yang belum dibayarkan ke hak saham Provaren sebelum perusahaan dapat membagikan dividen untuk pemegang saham biasa. Sebaliknya, jika saham Provaren anak perusahaan itu bersifat non-kumulatif, anak perusahaan tidak mempunyai kewajiban untuk membayar dividen yang tertunggak ataupun yang tidak diumumkan. Selanjutnya, untuk fitur partisipasi saham Provaren memungkinkan pemegang saham Provaren untuk menerima pembagian laba yang lebih besar dari tarif dividen dasar saham preference. Selanjutnya yaitu ilustrasi saham preference anak perusahaan dengan fitur khusus. Asumsikan PT Anak menerbitkan 12% saham preference dengan nilai nominal 100 juta rupiah pada tanggal 1 Januari 2000 X0
dan saham tersebut mempunyai fitur kumulatif non-partisipasi dan dapat ditarik pada harga 105. Tidak ada bagian yang diumumkan untuk saham preference selama tahun 2000X0. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2000X0, PT Induk membeli 80% saham biasa pada PT Anak seharga Rp240 juta dan pada tanggal 1 Januari 2000X1, PT Induk membeli 60% saham preferen PT Anak seharga Rp61 juta. Berikut adalah akun ekuitas pemegang saham PT Anak pada tanggal 31 Desember 2000X0. Ekuitas pemegang saham PT Anak pada tanggal 31 Desember 2000X1 yaitu saham preferennya senilai Rp100 juta, saham biasanya Rp200 juta dan saldo labanya Rp100 juta. Jadi total ekuitas pemegang saham yaitu Rp400 juta. Selanjutnya, jumlah yang dialokasikan ke pemegang saham preferen dalam penyusunan neraca konsolidasi pada tanggal 1 Januari 2000X1 yaitu nilai nominal saham preferen PT Anak yaitu senilai Rp100 juta, premi harga penarikannya yaitu Rp5 juta dan dividen tertunggaknya atau yang tidak diumumkan pada tahun 2000X0 yaitu Rp12 juta, maka ketemu total hak saham preferen pada tanggal 1 Januari 2000X1 yaitu senilai Rp117 juta. Selanjutnya, perubahan dalam kepemilikan induk perusahaan. Perubahan dalam tingkat kepemilikan dapat diakibatkan oleh tindakan induk perusahaan maupun anak perusahaan. Induk perusahaan dapat mengubah rasio kepemilikannya dengan membeli atau menjual saham anak perusahaan melalui transaksi dengan perusahaan yang tidak berafiliasi. Anak perusahaan dapat menyebabkan presentase kepemilikan anak perusahaan berubah dengan menjual tambahan saham atau membeli kembali saham dari pihak yang tidak berafiliasi, ataupun dengan melakukan transaksi saham dengan induk perusahaan. Dalam artian, jika perusahaan ini tidak dimiliki penuh oleh si perusahaan induk. Selanjutnya yaitu pembelian saham tambahan oleh induk perusahaan dari non-afiliasi. Nah, induk perusahaan ini dapat membeli saham dari anak perusahaan pada beberapa titik waktu yang berbeda. Pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, biaya perolehan setiap pembelian saham dibandingkan dengan nilai buku saham pada tanggal pembelian dan perbedaannya diperlakukan sebagai bagian dari diferensial pembelian yang akan dialokasikan. Selanjutnya, penjualan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan ke non-afiliasi. Pengakuan keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi konsolidasi atas penjualan saham atas anak perusahaan dan induk perusahaan tetap mengkonsolidasikan anak perusahaan tersebut. Nah, dari sudut pandang konsolidasi ini, saham anak perusahaan adalah bagian dari kepemilikan minoritas yang beredar pada saat saham tersebut dijual ke non-afiliasi. Nah, jika tidak ada keuntungan maupun kerugian yang diakui, pada saat perusahaan tunggal menerbitkan saham, maka tidak ada juga keuntungan maupun kerugian yang diakui pada saat perusahaan dalam entitas konsolidasi menerbitkan saham. Nah, perbedaannya ini tercatat dalam pembukuan induk perusahaan sebelum dilakukan penjualan dan harga jual secara konseptual lebih baik disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi sebagai penyesuaian atas tambahan modal disetor, bukan suatu keuntungan maupun kerugian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, penjualan saham tambahan anak perusahaan non-afiliasi. Penjualan saham ke pihak non-afiliasi meningkatkan jumlah saham anak perusahaan yang beredar, sehingga akan mengurangi persentase kepemilikan yang dimiliki oleh induk perusahaan. Jumlah kepemilikan mayoritas atau pengendali dan minoritas non-pengendali
yang dihasilkan karena adanya transaksi tersebut dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama, jumlah saham yang dijual ke non-afiliasi, yang kedua, harga jual saham tersebut ke non-afiliasi. Penjualan saham tambahan anak perusahaan ke induk perusahaan. Penjualan saham tambahan langsung dari anak perusahaan yang tidak dimiliki seluruhnya ke induk perusahaan akan meningkatkan persentase kepemilikan induk perusahaan. Jika penjualan terjadi pada harga sama dengan peningkatan dalam ekuitas pemegang saham anak perusahaan, nilai buku neto yang dialokasikan kepemilikan minoritas tidak mengalami perubahan. Pada saat induk perusahaan membeli saham langsung dari anak perusahaan dengan jumlah yang lebih besar dari nilai buku saham anak perusahaan yang beredar, diferensial diukur sebagai perbedaan antara harga yang dibayarkan dan peningkatan total nilai buku. Selanjutnya, pembelian saham anak perusahaan dari non-afiliasi. Induk perusahaan bukanlah pihak yang terlibat langsung pada saat anak perusahaan membeli saham kembali dari pemegang saham minoritas, namun ekuitas induk perusahaan atas aset neto anak perusahaan dapat mengalami perusahaan karena adanya transaksi. Jika hal ini terjadi, jumlah perusahaan tersebut harus diakui dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya, ada pembelian saham anak perusahaan dari induk perusahaan. Pada saat anak perusahaan mengakuisisi kembali sebagian sahamnya dari induk perusahaan, maka induk perusahaan mencatat keuntungan atau kerugian sebesar selisih antara harga jual dan perubahan dalam nilai tercatat investasinya. Dari sudut pandang konsolidasi, pada saat anak perusahaan mengakuisisi kembali sahamnya dari anak perusahaan, transaksi tersebut merupakan transfer internal dan tidak menimbulkan keuntungan atau kerugian. Selanjutnya, saya Tia Zuraida akan melanjutkan presentasi tentang struktur kepemilikan kompleks. Standar pelaporan yang berlaku mengharuskan penyusunan laporan keuangan konsolidasian jika satu perusahaan mempunyai pengendalian langsung atau tidak langsung atas perusahaan lain. Bisa dilihat dalam slide, ada 3 bagan. Gambar tersebut menunjukkan 3 struktur kepemilikan kompleks yang berbeda. Yang pertama yaitu ada struktur kepemilikan langsung atau direct ownership. Jadi, si induk perusahaannya ini mempunyai kepemilikan pengendalian pada setiap anak perusahaan. Yang kedua, ada struktur kepemilikan bertingkat atau multi-level ownership. Jadi, di sini induk perusahaan hanya mempunyai pengendalian tidak langsung atau indirect control atas perusahaan yang dikendalikan oleh anak perusahaan. Dan yang terakhir atau yang C ada struktur kepemilikan timbal balik atau reciprocal ownership atau mutual holdings. Dalam kepemilikan ini, induk perusahaan memiliki kepentingan pengendali saham biasa anak perusahaan dan anak perusahaan memiliki kepentingan non-pengendali saham biasa induk perusahaan. Kemudian di slide berikutnya ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu kepemilikan dan pengendalian bertingkat. Kompleksitas proses konsolidasi meningkat seiring dengan penambahan tingkat kepemilikan. Jika terdapat beberapa tingkat kepemilikan, langkah pertama yang dilakukan adalah mengkonsolidasi anak perusahaan yang paling bawah atau paling jauh dengan perusahaan di tingkat berikutnya. Poin yang kedua, ada laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Pada saat terjadi penjualan antar afiliasi kepemilikan bertingkat, laba antar perusahaan belum terrealisasi harus dieliminasi. Cara yang paling mudah untuk melakukan hal ini adalah menghitung jumlah laba direalisasi yang dikontribusikan setiap perusahaan sebelum mengalokasikan laba ke pemilik induk dan kepentingan non-pengendali. Dan yang ketiga, ada kepemilikan resiprokal atau mutual. Hubungan resiprokal terjadi ketika dua perusahaan memiliki saham satu sama lain. Metode menangani hubungan resiprokal yang paling sering ditemukan dalam praktiknya adalah metode saham treasury. Kemudian di slide berikutnya ada dividen saham anak perusahaan. Utang dividen anak perusahaan dalam bentuk saham anak perusahaan memerlukan sedikit perubahan dalam ayat jurnal eliminasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Karena dividen saham diterbitkan secara proporsional untuk semua pemegang saham biasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, ilustrasi dividen saham anak perusahaan. Sebagai ilustrasi untuk perlakuan dividen saham anak perusahaan,
asumsikan bahwa dalam contoh PT Induk dan PT Anak, PT Anak mengumumkan 25% dividen saham untuk tahun 2001 atas saham biasa senilai 200 juta dan memutuskan untuk mengapitalisasi nilai nominal saham tersebut. PT Anak mencatat dividen saham tersebut dengan ayat jurnal sebagai berikut. Selanjutnya, investor hanya membuat ayat jurnal memo untuk mencatat penerimaan dividen saham. Dan pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada akhir tahun 2001, ayat jurnal eliminasi yang biasa dimasukkan dalam kertas kerja. Jika anak perusahaan telah mengumpulkan dividen saham, ayat jurnal untuk mengeliminasi akun investasi dan saldo ekuitas pemegang saham anak perusahaan pada awal periode akan menjadi sebagai berikut. Dengan adanya pengumuman dividen saham oleh anak perusahaan, semua ayat jurnal eliminasi sama kecuali ayat jurnal eliminasi investasi. Ayat jurnal di atas diubah menjadi sebagai berikut. Selanjutnya, pengaruh terhadap periode-periode berikutnya. Pada akhir tahun 2001, pengumuman dividen saham telah ditutup dan menjadi akun saldo laba perusahaan, serta tidak muncul secara terpisah dalam laporan keuangan pada periode-periode berikutnya. Dividen saham mengakibatkan saldo saham biasa lebih tinggi dan saldo laba lebih rendah pada pembukuan anak perusahaan dibandingkan jika tidak ada dividen saham. Ayat jurnal eliminasi investasi dalam kertas kerja konsolidasi harus mencerminkan perubahan saldo tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.